pengajian Kamis pagi Pondok Pesantren Tarbiyah Quran beserta Ustadz Fathur Rahman yang sudah hadir. Kita akan melanjutkan lagi pada kajian yang kedua, karena pada kajian pertama sudah kita selesaikan di 2 minggu atau 3 minggu yang lalu pada surat Al-Mulk, dan hari ini atas kesepakatan bersama dimulai dari surat pertama. Kita akan dikaji oleh Ustaz Fathur, dimulai dari surat Al-Fatihah dulu. Waktu dan tempat sepenuhnya kami sampaikan pada Pak Fathur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus koordinator pengajian Bapak Wijono yang saya hormati, yang senantiasa mudah-mudahan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah beberapa pekan kita libur, kemarin setelah Ramadan baru sekali kita kajian. Tapi saya kira tidak mengurangi rasa semangat kita. Dan nyatanya alhamdulillah masih sama semangat untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah selesai khatam surat Al-Mulk. Alhamdulillah kita insyaallah akan mulai dari juz awal dari surat Al-Fatihah. Oleh karenanya mari kita awali majelis ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadziniyah biridha wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu surat Al-Fatihah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Jadi di dalam ulumul Quran itu disebutkan surat Fatihah mempunyai banyak nama. Dan enggak hanya Fatihah saja sebetulnya yang punya banyak nama. Tapi yang paling banyak nama itu adalah surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah Al-Fatihah, kemudian Ummul Kitab, kemudian Fatihatul Kitab, ada As-Sab'ul Masani dan sebagainya. Jadi nama-nama Fatihah itu banyak sekali, tergantung dari segi mana kemudian dilihatnya. Misalnya kalau Fatihah itu dilihat dari pembuka, maka dinamakan sebagai Fatihatul Kitab. Karena Fatihah ini adalah kalau di dalam mushaf letaknya di paling pertama. Ketika kita buka pertama kali, maka yang dibuka adalah surat Al-Fatihah.
maka disebut sebagai Fatihatul Kitab, pembuka daripada kitab. Juga disebut sebagai Fatihatul Kitab karena surat ini di dalam beberapa tafsir itu disebutkan adalah surat yang pertama kali diturunkan secara sempurna. Jadi kalau ayat atau Al-Quran yang pertama kali diturunkan, kalau jumhurul ulama itu adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi enggak sempurna, hanya 5 ayat. Jadi turunnya itu mipil, turunnya itu bertahap. Kalau surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ terus berhenti. Tapi kalau surat yang secara utuh gelondongan, tidak terjeda, tidak terselipkan dengan ayat-ayat yang lain, adalah suratul Fatihah. Nah, ini surat Fatihah. Maka para ulama juga mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam keterangan tafsir disebutkan bahwa surat ini juga berulang kali diturunkan. Jadi setelah turun kemudian disampaikan lagi oleh malaikat Jibril, turunkan lagi. Jadi surat Fatihah ini beberapa kali diturunkan, termasuk ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima perintah sholat 5 waktu, maka didahului dengan suratul Fatihah, karena Fatihah ini bagian dari rukun-rukunnya sholat yang harus diucapkan, yang harus dibaca. Nah, jadi tadi bahwa secara kenamaan atau nama itu Fatihah mempunyai banyak nama. Jadi Fatihatul Kitab karena sebagai pembuka dari Alkitab. Sab'ul Masani, Sab'un itu 7, Masani yang diulang-ulang. Karena apa? Karena memang Fatihah itu pelafalannya diulang-ulang, turunnya juga diulang-ulang. Kemudian kita membacanya di dalam setiap hari juga diulang-ulang. Kalau kita itu dalam sholat ada 17 rakaat, berarti minimal kita membaca Fatihah itu sehari semalam 17 rakaat. Itu belum yang sunnah. Jadi namanya Sab'ul Masani, dilihat daripada berulang-ulangnya turun, juga berulang-ulangnya kita diperintahkan untuk membaca Fatihah. Maka dinamakan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Fatihah juga dinamakan Ummul Kitab, induknya daripada kitab Al-Quran. Jadi Quran itu kalau diperas itu ada jantungnya Quran, itu surat Yasin. Ada vaksinnya Quran. Jadi Quran itu ada vaksin, disebutkan bahwasanya vaksin yang menjadikan kita itu kebal di dalam alam barzakh itu adalah surat yang kemarin kita bahas, yaitu surat Al-Mulk. Jadi memang ada kekhususan khosois tersendiri. Ada yang disebut sebagai Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Karena Quran, kata para mufassir, kalau diperas itu dicukupkan di dalam surat Al-Fatihah. Kalau Quran dari Fatihah diperas menjadi Fatihah, Fatihah diperas lagi menjadi Basmalah. Basmalah diperas lagi itu di dalam baknya. Dan baknya itu kalau diperas lagi itu, kalau para ahli tasawuf itu ada di dalam titik huruf ba, yang menunjukkan bahwasanya kita orientasi hidup itu adalah Bismillah, dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita merujuk Quran itu daripada totalitasnya, ujungnya, sumbernya atau pada fokusnya ada pada bismillah di huruf ba dan titiknya. Nah, ini menjadi fokus kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah disebutkan di dalam kitab tafsir Makkiyatun. Itu adalah surat yang diturunkan di kota suci Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Karena memang ini adalah ayat-ayat dan surat-surat yang awal. Kalau sholat itu perintahnya atau diperintahkan Allah itu di periode awal Mekah, berarti Fatihah juga berada di awal periode. Makanya disebutkan Suratul Fatihah Makkiyatun adalah termasuk periode Makkiyah. Sab'u ayatin, yang Fatihah itu harus ada 7 ayat. Jadi nggak boleh kurang. Jadi ayatnya ada 7. Artinya apa? Bahwa ketika kita membaca surat Fatihah dan Fatihah menjadi rukunnya sholat, maka Fatihah ini tidak boleh kurang ketika membaca. Ketika kita membaca Fatihah tidak boleh ada yang terlewatkan, kecuali kita menjadi makmum. Itu kalau misalnya ada kurang-kurangnya bisa ditambeli oleh imam. Makanya imam itu fungsinya jadi vital untuk nambeli, untuk mencukupkan dari Fatihah atau rukun-rukun dari jamaah yang dirasa tidak pas atau kurang atau belum sempurna. Makanya imam itu harus sempurna di dalam rukun-rukunnya termasuk Fatihah. Jadi Fatihah itu sab'u ayatin, ada 7 ayat. Bil basmalati. Nah, dalam tafsir Jalalain ini termasuk dalam tafsir yang lain itu disebutkan yang dimaksud 7 ayat itu bil basmalati termasuk basmalah. Jadi basmalah itu bagian daripada suratul Fatihah. Makanya di dalam mushaf-mushaf mesti dituliskan Fatihah itu ayat yang pertama itu mesti basmalah. Meskipun misalnya di dalam pemahaman bahwasanya basmalah itu dibaca jahar atau dibaca sir. Nah, ini terjadi ikhtilafnya itu di sini. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya bismillah itu dibaca dengan jahar, ada yang mengatakan bahwasanya bismillah itu dibaca dengan sir, dengan pelan, tidak dikeraskan. Nah, jadi perbedaannya di situ. Tapi kalau basmalah termasuk ayat dari surat Fatihah, semuanya jumhurul ulama itu ijma bahwasanya bismillah termasuk dari suratul Fatihah. Beda dengan surat-surat yang lain. Kalau surat yang lain bismillahnya tetap ditulis. Coba kita perhatikan di setiap itu pasti ada bismillah, tapi tidak dinomori. Artinya apa? Bahwasanya bismillah di setiap surat selain Fatihah itu tidak bagian dari ayat, kecuali surat Taubat, surat Taubah yang tidak ada bismillahnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya sab'u ayatin 7 ayat bil basmalati termasuk dari basmalah. In kana minha, dan jika bismillah itu termasuk daripada ayat Fatihah, wasabi'atu, maka untuk mengukur atau menjumlah, menjadikan itu sebagai ayat,
maka ayat yang ketujuh adalah dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dari surat Fatihah ayat yang ketujuh, kalau mengikuti ulama yang mengatakan bahwa bismillah termasuk ayat dari Fatihah, maka ayat yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Dan hampir di setiap mushaf nomornya, ayatnya itu biasanya di situ. Karena jumhurul ulama mengatakan bahwa bismillah itu termasuk dari surat. Nah, sedangkan ada pendapat yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk daripada Fatihah. Lalu ayat yang ketujuh yang mana? Maka kalau Fatihah tidak dianggap, bismillah tidak dianggap sebagai suratul Fatihah, di sini disebutkan wa illam takun minha, dan jika bismillah itu tidak termasuk bagian dari Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ketujuhnya mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat yang terakhir itu dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Tapi hampir kita enggak pernah menemukan cetakan mushaf yang tidak memasukkan bismillah itu bagian dari Fatihah. Kayaknya belum pernah ya. Cetakan manapun kayaknya belum ada. Pasti bismillah itu kemudian dikasih nomor 1. Artinya apa? Bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Namun demikian tetap ini karena menjadi khasanah keilmuan, ada ulama yang mengatakan bahwa bismillah termasuk Fatihah, ada yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak termasuk Fatihah. Maka caranya gimana? Karena Fatihah itu adalah sab'u ayatin, disebutkan sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka tadi cara menghitung 7 ayatnya, ayat yang terakhir dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat sendiri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu khasanah keilmuan yang ada di dalam ulumul Quran. Kemudian di dalam tafsir ini, sebelum kita masuk pada tafsir per ayatnya, disebutkan di sini wa yuqaddiru fi awwaliha qulu, dan hendaknya ini menjadi catatan yang paling penting di dalam mengkaji ayat-ayat khususnya surat Fatihah. Ketika kita membaca surat atau ayat di dalam Fatihah, wa yuqaddiru, maka digambarkan atau diperkirakan di dalam awal ucapannya itu, qulu, ucapkanlah olehmu, atau diajarkan oleh Allah, ucapkanlah qulu. Artinya apa? Bahwasanya seperti misalnya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepada Engkau, Allah tentunya, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Monggo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika kita membahas di dalam ayat ini, kalau tidak kita awali dengan kalimat qulu, ini seolah-olah justru Allah itu yang menyembah Nabi Muhammad,
Justru Allah yang meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Maka ini menjadi hal yang paling krusial di dalam pemaknaan ini. Maka tafsir yang kecil seperti kitab tafsir Jalalain ini itu menekankan betul bahwasanya kalimat ucapkanlah olehmu, bahwasanya seperti seolah-olah ini kita diajarkan oleh Allah kalimat. Jadi bukan kemudian Allah yang menyembah Nabi Muhammad, tetapi kalimat ini adalah kalimatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, diberikan kita supaya kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai prolog untuk mengawali kita mengkaji suratul Fatihah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari awal. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, fa idza qara'tal Qur'an. Ketika kalian itu membaca, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka awalilah dengan memohon perlindungan kepada Allah minasyaiton, dari syaitan ar-rajim, yang setan itu adalah yang punya sifat terkutuk. Jadi Bapak Ibu, ada satu perintah dari Allah dan ini bentuknya amar. Kalau dalam ilmu usul fiqh, al-amru al-aslu fil amri lil wujud. Ini ada kaidah hukum, pengambilan hukum terhadap kalimat-kalimat, ayat-ayat yang bentuknya perintah. Secara umum kalau ada ayat baik Quran ataupun hadis baginda Rasulullah yang bentuknya perintah, al-aslu fil amr, asal daripada perintah, lil wujub itu menunjukkan makna wajib. Tapi tidak semua amr, tidak semua kalimat perintah itu menunjukkan arti wajib. Contohnya seperti kalimat tadi, idza qara'tal Qur'an fa idza qara' fasta'id kata Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Fa idza, dan ketika qara'ta, kalian itu membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka berlindunglah billah kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Minasyaiton. Fasta'id itu bentuknya amr kalau dalam bahasa Arab, perintah. Tapi perintah di dalam ayat ini apakah bentuknya wajib? Nah, sini kemudian para ulama mengklasifikasikan. Ada yang memang amr itu bentuknya yang wajib, ada amr yang memang bentuknya sunnah saja. Nah, kira-kira aja. Kita kalau sholat kan pasti baca Quran, pasti baca Bismillah. Nah, kalau kita baca Bismillah, baca ta'awudz nggak? Kita kayaknya belum terbiasa, jarang ya. Padahal apa? Perintahnya jelas. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah.
Untungnya para ulama mengklasifikasikan amr di sini tidak bagian dari amr yang wajib, bukan perintah yang wajib. Makanya kita kadang-kadang sholat ya cukup baca bismillah langsung Fatihah, kadang-kadang malah lupa baca ta'awudz. Padahal itu Quran. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir. Tapi kalau kita baca Quran biasa di luar sholat, insya Allah banyak bacanya. Tapi justru ketika sholat malah nggak baca. Ada makanya di dalam kitab seperti kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi itu menjelaskan rinci. Ketika kita mau Fatihah, itu baca dulu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ta'awudz yang diajarkan Nabi secara kaifiahnya ada dua cara. Ada dua lafal. Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang umum. Yang kedua, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Itu dua lafal yang langsung tauqifi, yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita enggak bikin-bikin, tapi itu yang diajarkan Nabi. Makanya di dalam kitab Al-Adhkar kemudian sebelum kita itu baca Fatihah, itu baca ta'awudz. Jadi imamnya yang baca ta'awudz, makmumnya juga ketika baca Fatihah baca ta'awudz. Nah, ta'awudz itu apakah di setiap Fatihah? Karena misalnya sholat maghrib 3 rakaat, apakah di setiap mau Fatihah itu baca ta'awudz? Nah, di sini kemudian khususnya di kitab Al-Adhkar, saya nyuplik dari kitab Al-Adhkar, keterangannya dicukupkan di Fatihah yang awal saja. Jadi di Fatihah yang awal itu ditambah atau diawali dengan ta'awudz. Karena apa? Karena memang tadi perintahnya Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Meskipun secara kaidah umum al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah baik Quran maupun hadis itu menunjukkan arti wajib. Tapi ada hal-hal yang kemudian menjadikan itu hanya sunnah biasa. Seperti tadi baca ta'awudz ketika membaca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi membaca ta'awudz. Kemudian setelah itu kita baru masuk membaca basmalah. Karena tadi Bismillah termasuk ayatun min ayatil Fatihah, ayat daripada ayat-ayatnya Fatihah. Coba kita kaji bersama bahwasanya basmalah itu adalah luar biasa istimewa. Bahkan saking istimewanya ini sebagai ini stempelnya kita. Stempelnya kita bahwa kita di dalam hidup ini itu cuma untuk bismillah. Hidup kita ini dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan tidur itu sendiri, itu sebetulnya semua aktivitas yang atas nama Allah, bukan aktivitasnya kita sendiri. Jadi aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, bahkan menjelang tidur dan tidur, itu hendaknya aktivitas yang mencari keridhaan Allah, aktivitas yang atas nama Allah. Dan ini stempelnya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala apapun aktivitas baik kita yang tidak dimulai stempel bismillah, maka terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terputus dari pahala dari Allah. Ini kan luar biasa.
Makanya aktivitas apapun yang besar maupun yang kecil itu harus punya kesadaran, ya Allah, saya makan atas nama Engkau karena Engkau memerintahkan makan, menjaga eksistensi tubuh supaya tetap sehat. Ya Allah, saya minum ini bukan kehendakku tapi perintahmu ya Allah. Maka ketika aku minum menuruti perintahmu, ini berarti atas nama Allah. Karena ini tubuh sudah Engkau berikan, Engkau ciptakan, maka kewajibanku hanya merawat atas perintahmu supaya tubuh ini tetap sehat. Maka kita minum. Artinya apa? Minum kita ini bukan minum yang karena hawa nafsu, tapi minum atas nama Allah, atas kehendak dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling dalam sebenarnya. Jadi apapun kita dalam kehidupan ini yang ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita ini kurang pemahamannya. Makna bismillah ini karena sudah kadung jadi ritual, kebiasaan, habit kita, maka bismillah justru kita kurang mendalam. Bismillah kita seolah-olah itu ya sudah karena lip service saja biasa. Padahal ini justru sebagai stempel. Artinya apa ya Allah? Saya makan ya bukan kehendakku. Saya makan karena memang perintahmu. Jadi makan menuruti perintah Allah itu sudah berpahala. Jadi kesadaran itu sebetulnya yang harus kita tumbuhkan dari semua aktivitas. Makanya Nabi mengingatkan, kalau kalian berbuat baik, maka awalilah dengan bismillah. Kesadaran bahwa kita beraktivitas baik itu atas nama Allah. Jadi kita misalnya sedekah ya bukan karena kita lumo, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya, tapi memang Allah memerintahkan sedekah. Kita ngaji bukan karena kita longgar waktu, bukan karena kita pengen pintar, bukan gitu, tapi karena memang Allah memerintahkan kita ngaji. Dan apapun aktivitas itu karena kehendaknya Allah. Dan itu yang harus kita kesadaran itu. Kesadaran terus-menerus ya Allah, ternyata memang Engkau yang memerintahkan. Jadi seberat apapun kalau yang perintahkan Allah bukan karena hazzun nafsi kita, kepentingan diri kita, maka insya Allah ikhlas itu dengan sendirinya akan muncul. Tapi kalau kita itu diawali haddun nafsi, kepentingan pribadinya, kepentingan dirinya sendiri. Saya kan makan karena memang lapar. Itu berarti kepentingan diri sendiri. Saya minum karena haus. Kepentingan diri kita sendiri. Seolah-olah nggak ada kaitannya dengan Allah. Nah, ini yang kemudian hilang di dalam hasanah kita dalam keseharian. Makanya terus-menerus diingatkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan dengan sangat keras sebetulnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, terputus, terpotong. Setiap kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, setiap kebaikan yang tidak punya kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah, setiap kebaikan yang tidak punya kesadaran bahwa ini adalah atas nama Allah, maka semuanya itu akan sia-sia belaka, akan terputus. Gak ada keberkahan sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah itu menjadi kita. Makanya minum, kita bismillah, makan bismillah, kita melangkah bismillah. Semua kebaikan diawali dengan aktivitas bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah. Jadi bismillah ini luar biasa. Bismillah ini ada berapa huruf, Bu? Pertama apa? Huruf ba. Kemudian sin, kemudian mim, alif, lam, ha, alif, ro, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, dan mim. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Memang 19 itu angka keramat. Padahal aslinya itu 20. Jadi bismi itu aslinya gini, kalau tulisan aslinya bi ismi. Karena bi itu sendiri maknanya dengan, ismun itu artinya nama. Seperti dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Coba lihat, mungkin bisa kita bandingkan ya, tulisan ismun di dalam bismillah sama ismun di dalam surat Al-Alaq. Kita bisa bandingkan. Surat Al-Alaq juz yang 30. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi di dalam surat Al-Alaq itu tulisan bisminya ba, kemudian alif, kemudian kan tulisannya ini. Iqra bismi rabbika. Halaman 598. Dalam surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tulisannya dalam bismi itu ba, kemudian alif, kemudian sin, kemudian mim. Apakah tulisan bismillah itu termasuk yang menghapus satu huruf? Padahal dalam hadis, barang siapa yang menghapus satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dakholan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, apakah ini termasuk yang menghapus? Karena nyatanya nggak ada alifnya kan. Kita kan nggak, kalau lihat atau baca Quran kan nggak terlalu memperhatikan, ya pokoknya bismillah ya bismillah. Jadi bedanya tulisan bismi di bismillah dengan bismi pada bismi rabbikal kita juga nggak terlalu perhatikan. Karena ini krusial, dalam hadis itu disebutkan barang siapa yang menghilangkan satu huruf saja dari Quran, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking kerasnya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya penghilangan atau tidak tertulisnya huruf alif pada lafal bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk yang dikatakan hadis Rasulullah bahwa orang yang menghilangkan satu huruf Al-Quran itu masuk neraka. Tidak termasuk itu. Karena apa? Karena tanpa ditulis pun maknanya tetap sama. Dan kenapa tidak ditulis? Kalau di dalam keterangan-keterangan tafsir, diantaranya karena untuk memudahkan penulisan dan karena biasanya dan seringnya bismillah itu ditulis dan diucapkan. Sehingga apa? Ya untuk memudahkan langsung tidak menyertakan alifnya. Tidak menyertakan alifnya. Soalnya kalau kita dalam atau kita perhatikan, kalau kita jeruk-jeruk kayak seperti tadi hadisnya Rasulullah SAW itu melarang keras kita menghapus satu huruf saja dalam Al-Quran, tapi nyatanya kan terhapus. Nah, ini kita harus paham. Maka dijelaskan oleh para ulama, penghapusan huruf alif di bismillah ini tidak termasuk sesuatu yang dilarang di dalam hadis tadi, karena maknanya tidak merubah atau tidak merubah makna.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara aslinya biismillah. Bismillah. Di sini ada beberapa kalimat atau dalam bahasa Indonesianya kata. Kata di dalam bahasa Arab itu kalimat. Jadi kalau saya mengucapkan kalimat itu berarti kata. Ada beberapa kalimat di dalam bismillah. Satu huruf ba. Bi harfu jarrin, maknanya adalah dengan. Yang kedua ismun. Ismun artinya makna atau nama. Ada ismul jalalah, lafaz Allah. Itu sudah 3. Kemudian ada sifatullah, sifatnya Allah Ar-Rahman dan sifatullah Ar-Rahim. Di sini kalau kita itu kemudian meniadakan sifat Ar-Rahman, meniadakan sifat Ar-Rahim, maka terbacalah dengan lafal bismillah, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini inti dari apa yang kita pelajari pagi hari ini adalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang kemudian mulai mengingat-ingat dan mulai kemudian setiap aktivitas apapun kita stempel dengan bismillah. Kita stempel dengan atas nama Allah. Kalau atas nama Allah berarti sebetulnya kita tidak punya hak sama sekali dalam aktivitas kita. Semua aktivitas itu adalah aktivitas yang atas nama pemiliknya, atas nama yang memerintah, atas nama zat yang kemudian mendorong kita, memerintahkan kita. Misalnya kita sebagai orang bawahan diperintahkan oleh atasan kita. Kita melakukan sesuatu itu kan atas nama perintah atasan kita. Jadi bukan kehendaknya kita. Nah, ini yang harus kita hilangi. Kita seringkali dan bahkan mungkin tiap hari tiap saat ada rasa bahwa kita aktivitas itu atas nama kita. Masih kita tiap hari kita beraktivitas atas kemauan kita, atas nama kita, atas nama kehendak kita. Walhasil semua aktivitas itu hampir semuanya itu adalah haddun nafsi, kepentingan pribadi kita. Padahal harusnya memang kita bismillah dengan nama Allah. Nah, ukurannya apa? Ukurannya bismillah bahwa kita itu beraktivitas atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aktivitas yang kita lakukan adalah harusnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai gambaran ngukurnya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngukurnya kita itu atas nama Allah atau bukan, maka disampaikan oleh Nabi bahwasanya ketika kita itu mencari dan melakukan yang diperintahkan Allah, yang diridhoi Allah, berarti kita dalam koridor bismillah, dalam koridor atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah dengan menyebut nama Allah, atau dengan nama Allah, atau atas nama Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah Ar-Rahman. Ini Allah memperkenalkan diri sebagaimana dalam ayat-ayat yang sering kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensifati dirinya itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Allah mensifati dirinya zat yang Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Di dalam hadis disebutkan Ar-Rahman itu adalah sayangnya Allah terhadap semua makhluk,
semua ciptaannya, baik yang mati maupun yang hidup, baik manusia maupun makhluk yang lain, itu dapat rahmannya Allah. Jadi semua yang namanya makhluknya Allah mendapatkan ini tanpa terkecuali. Yang beriman dapat, yang maksiat dapat, yang kemudian sampai nggak mengenal Allah pun dapat, yang memusuhi Allah pun dapat. Semuanya dapat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukurnya kita, Allah itu kemudian mensifati sifat rahmannya itu, bahwasanya sifat rahmanku itu mengalahkan sifat ghadabku, sifat marahku. Nah, ini yang kita itu rasanya bangga, rasanya lega. Soalnya apa? Soalnya kita seringkali berbuat sesuatu yang menjadikan Allah marah. Kita suruh sholat tepat waktu aja kadang-kadang mundur-mundur. Ini yang kita lakukan seringkali mendatangkan ghadabnya Allah, seringkali mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau melihat dari hadis tadi, bahwasanya rahmannya Allah itu mengalahkan sifat ghadabnya Allah. Nah, ini rasanya kita masih punya harapan, ya Allah. Mudah-mudahan kalaupun aku kemarin-kemarin maksiat, Engkau tutupi. Ya Allah, mudah-mudahan kemarin-kemarin yang mungkin tidak taat, mudah-mudahan Engkau rahmannya maha luas. Nah, ini harapan kita satu-satunya itu rahmannya Allah. Jadi kalau kita mengandalkan ibadah kita untuk menutup daripada perkara-perkara yang mendatangkan ghadabnya Allah, marahnya Allah, kayaknya belum cukup. Jadi satu ibadah untuk menutupi kesalahan kita, yang kesalahan kita itu mungkin bisa kesalahan yang jariyah, kesalahan yang komunal, kesalahan yang bisa fatal. Itu satu kebaikan kita kadang-kadang nggak cukup. Maka kita hanya menggantungkan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi memang kayaknya ibadah kita itu kalau dibandingkan dengan rahmannya Allah itu nggak ada apa-apanya. Maka satu yang harapan kita menjadi kita ini hatinya tambah besar, hatinya tambah luas, harapannya semakin luas adalah karena memang kita punya Tuhan, yang Tuhan itu mensifati dirinya sebagai Ar-Rahman, yang siapapun itu orangnya, siapapun itu bentuknya, apapun perilakunya, rahmannya Allah nggak akan hilang kepada mereka. Dan pasti juga rahmannya Allah tidak akan hilang kepada kita. Apalagi kita yang taat, kita yang sergap sholat, kita yang sergap ibadah, pasti akan juga mendapatkan rahman yang berlebih. Apalagi Allah kemudian mensifati dirinya Ar-Rahim, yang ini khusus bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Rahman ini, kata di dalam tafsir, dalam hadis disebutkan rahmannya Allah itu kalau dibilangan persen itu 1% dari semua Rahman dan Rahimnya Allah. Yang 1% saja itu bisa dinikmati oleh sekian miliar, sekian triliun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menikmati. Apalagi Rahimnya Allah yang hanya diberikan untuk khusus orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gambarannya kita sudah nggak bisa bayangkan lagi. Yang kita maksiat, yang kita kadang-kadang nggak taat saja masih dapat rahmannya Allah. Ditutupi aibnya, ditutupi kesalahannya, kemudian kesalahan mungkin yang nggak dianggap karena kita seringkali mengikuti kesalahan dengan kebaikan. Nah, kemudian ditutup. Nah, ini karena rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya harapan adalah memang kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin untuk prolog sebagai bahan diskusi itu dulu, nanti kita akan sambung. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, monggo. Nggih, monggo. Masih mau nanya aja, tadi itu kan
disebutkan dalam Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Tapi kemudian ada 2 pendapat, yang satu bisa jadi 1 ayat atau menjadi pengganti dari 7 tadi, memenggal yang ayat yang terakhir. Nah, sekarang untuk kita itu istilahnya, kalau kita gunakan yang satu satu pemahaman, berarti kita baca utuh dari ayat 1 termasuk ayat 7. Tapi ketika kita mengikuti yang satu lainnya, itu yang ke-7 itu bacanya dipotong, ada jedanya atau gimana itu? Ada jedanya atau seperti apa itu? Sehingga bisa memisahkan itu menjadi 7 tetap tanpa bismillah, tidak menjadi bagian dari ayat yang pertama. Jadi di dalam cara pembacaan suratul Fatihah itu sesuai dengan makna-maknanya. Jadi para ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang utama di dalam membaca surat Al-Fatihah itu ayat yang pertama yang kaitannya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu dibaca sekali, maksudnya sekali bacaan. Misalnya ini surat Al-Fatihah ya. Surat Fatihah kan dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu sampai dengan Maliki yaumiddin satu tema sendiri. Temanya apa? Yaitu menjelaskan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa misalnya kita baca Fatihah itu dari Alhamdulillah Bismillah itu sampai Maliki yaumiddin. Jadi tanpa ambil nafas. Kalau kuat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baru berhenti. Itu kalau nafas kita kuat. Kalau enggak kuat, dia satu ayat di pondok-pondok. Karena apa tadi para ulama dari mulai Bismillah sampai dengan Maliki yaumiddin itu satu tema sendiri. Jadi satu tema menjelaskan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu satu tema dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Satu dialog. Makanya di dalam kitab Ihya itu ketika kita baca Fatihah itu betul-betul dialog. Nanti mungkin secara mendalam kita akan kaji dialognya kita dengan Allah ketika membaca Fatihah. Apalagi di dalam sholat itu kalau direnungkan luar biasa. Ini dialognya kita seorang hamba dengan Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu tarikan nafas kalau bisa. Kalau kuat. Jadi dibagi 2. Dari Fatihah sampai Maliki yaumiddin itu baru ambil nafas. Kemudian Iyyaka na'budu karena ini temanya sudah dialog antara hamba dengan Sang Khalik. Kemudian sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru disudahi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu per ayat. Tadi per ayat, jadi setiap ayat berhenti untuk ngambil nafas karena jangan sampai kita tanafus. Ini yang enggak boleh di dalam baca Quran. Apa tanafus itu? Tanafus itu mengambil nafas di tengah-tengah baca ayat, karena itu potensinya bisa merubah makna, Jadi ya makna bisa berubah, bisa total, bahkan bisa maknanya itu jadi kacau. Ya seperti bahasa Indonesia kalau titik komanya nggak jelas kan jadi kacau. Bu, carikan teman-teman. Kalau titik komanya nggak jelas kan Bu cari teman-teman. Jadi tulisannya hurufnya sama,
beda penggalan pengambilan nafas, beda penggalan koma titiknya jadi beda. Bucarik antem-anteman. Padahal pengennya tulisannya itu bu carikan teman-teman. Salah nafas jadinya bucarik. Jadi maknanya sudah beda. Makanya di dalam ilmu qiraah itu tadi diajarkan bagaimana kita itu kapan berhenti atau waqaf, kapan kita itu terus. Mana yang boleh terus, mana yang boleh waqaf. Jadi betul-betul diperhatikan. Makanya di mushaf itu kan sudah ada tandanya. Tanda ada qola, itu maknanya waqaf aula. Jadi berhenti lebih utama. Jadi seperti ini. Ada tanda qola. Nah, ini namanya waqaf aula, berhenti lebih utama. Ada sholat, wasol diteruskan lebih utama. Ada lagi waqaf jim. Jim itu jaiz. Jaiz itu ya boleh diteruskan, boleh berhenti. Jadi tidak mempengaruhi makna. Tapi kalau ini sudah mulai ada mempengaruhi makna. Jadi maknanya sudah agak dikit berubah. Makanya ada kemudian diwasolkan lebih utama karena secara makna lebih baik. Diwakafkan atau berhenti lebih utama karena kalau berhenti maknanya lebih bagus, pemaknanya lebih bagus. Gitu. Kemudian ada waqaf mim lazim. Ini harus berhenti. Tidak boleh diteruskan, harus berhenti. Ada waqaf lam alif. Ini tidak boleh berhenti. Karena potensi maknanya berubah itu sangat mungkin dan ini jadi bahaya kalau berhenti. Misalnya fawailul lil musallin. Itu meskipun satu ayat itu potensi kalau berhenti di situ, potensinya jadi maknanya berubah total. Makanya kalau membaca ayat itu ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, baru berhenti. Meskipun fawailul lil musallin itu sudah satu ayat. Tapi kalau berhenti di situ potensinya kemudian merubah makna. Nah, ada waqaf yang titik 3 itu. Titik 3 itu maknanya adalah berhenti di salah satunya. Jadi kalau yang di depan ini sudah berhenti, maka yang ini diteruskan. Kalau yang ini diteruskan, berhentinya berarti yang di nomor 2. Seperti di ayat surat Al-Baqarah awal itu zalikal kitabul la raiba fihi. Di antara raib fihi, zalikal kitabul la raiba fihi. Ini ada titiknya. Jadi boleh berhenti di sini. Zalikal kitabul la raib. Boleh. Berarti di sini harus terus fihi hudal lil muttaqin. Kalau berhentinya di sini berarti yang sini terus. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biasanya kita berhenti yang fi'nya. Ya karena kebiasaan aja. Tapi secara keilmuan boleh berhenti di zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini waqaf. Jadi Bapak Ibu, tadi kalau membaca surat Fatihah tadi yang utama per tema. Kalau nafasnya kuat. Kalau nggak kuat ya per ayat. Per ayat, setiap ayat berhenti. Nah, kemudian kalau yang ayatnya memahami yang tadi, ayat yang bismillah itu tidak termasuk Fatihah, berarti yang tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim
Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita yang berpaham bahwasanya bismillah adalah termasuk bacaan Ayat pertama. surat Fatihah, maka seyogianya di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu tarikan nafas. Kalau misalnya nggak kuat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, berhenti di situ. Kemudian diulangi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu. Ini yang utama. Meskipun tadi berhenti di ghairil maghdubi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu juga tidak mengurangi makna dan tidak sesuatu yang dilarang, tapi disebutkan oleh para ulama ahli qurra itu adalah qabih, jelek. Jadi jelek. Nah, makanya kita ya mengambil yang terbaik yang tadi per tema atau per ayat. Makanya dalam membaca surat ayat yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu tarikan nafas. Yang tidak boleh itu tadi tanafus, mengambil nafas di tengah-tengah, kemudian nyambung tanpa diulangi lagi. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebetulnya masuk dalam kategori tanafus. Tapi tanafus yang di sini tidak sampai berubah makna. Jadi masih dalam kategori yang ya ditolerir, masih ditolerir dalam kaidah qurra atau kaidah cara membaca Al-Qur'an. Saya kira itu. Monggo mungkin ada yang mau ditambahkan. Nggih, monggo Pak. Ittiba kepada Rasulullah. Nggih. Rasulullah mengatakan bahwa setiap mengawali perbuatan pekerjaan yang baik senantiasa diawali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Lalu beliau mencontohkan kalau makan, minum tidak berdiri tapi dengan duduk. Lalu kalau minum saja itu tidak boleh sekali, saking kasatan ya. Satu gelas dihabiskan, gelas habis. Bertahap. Biasanya 3 kali. Lalu bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas, lalu baru minum. 3 kali begitu. Jangan dihabiskan sekaligus. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut ahli thariqah, ahli tasawuf, bahwa ayat yang kelima itu hanya pada Engkau lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi yang pertama itu haknya Allah, yang kedua itu haknya hamba. Lalu dikatakan juga bahwa yang pertama itu adalah syariat, kemudian yang kedua tadi adalah hakikat. Ada juga yang mengatakan, Habib Ja'far Al-Sawa mengatakan itu yang pertama tadi adalah yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Lalu yang kedua itu adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena itu zona Allah, bukan zonanya manusia, bukan hamba, tapi Allah. Kemudian yang ketiga terakhir, ini kisah di Masjid Al-Huda. Ada jamaah bukan asli situ.